Hai sahabat sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Morita dalam acara Bincang Sehat Nutriflex. Tentu saja masih bersama dengan Dr. Cita terkait dengan kenali gejala GERD dan penanganannya. Ya, Dokter Cita, mungkin bisa diceritakan nih, dokter, kira-kira GERD itu berbahaya nggak sih? Dan kenapa asam lambung itu bisa naik turun? Iya, oke. Jadi kalau GERD berbahaya lebih ke perasaan nggak nyaman sebenarnya, ya karena asam lambungnya kan dia naik ke atas ya, gitu. Jadi bikin perutnya nggak enak, dadanya nggak enak, kemudian dari kerongkongan yang nggak enak, bahkan bisa sampai ke mulut juga terasa asam gitu. Jadi kalau misalnya bicara bahaya atau tidaknya mengancam nyawa itu enggak gitu ya. Tapi kalau efek jangka panjangnya berbahaya, iya bisa karena dia bisa rentan terjadi kanker gitu. Oke, karena ada peningkatan dan reflux itu ya dok ya? Iya, jadi karena terus-menerus dia bisa mengiritasi dari lambungnya, mengiritasi dari kerongkongannya. Nah, lama-lama jadi bisa ada perubahan dari lingkungan dari kerongkongannya sehingga di situ berubah sel-selnya jadi kanker gitu. Oh, gitu ya dok ya. Baik dokter, kalau gejalanya itu seperti apa dok? Ya, jadi gejalanya kalau untuk GERD itu dia spesifiknya karena kan GERD itu dia asam lambungnya naik ya ke atas gitu. Jadi gejalanya tidak hanya di perut. Kalau gejalanya mirip, kalau di perut mirip seperti gejala MAH pada umumnya. Tapi disertai juga itu gejala yang reflux ya atau naik asam lambungnya sampai ke atas gitu. Jadi di dada itu rasanya nggak nyaman, rasanya seperti terbakar ya gitu. Terus terutama dadanya di bagian tengah ya karena di sini naik ke dada tengah gitu ya. Kalau dadanya nggak enak sebelah kiri, hati-hati jantung ya. Nah, jadi harus dibedakan ya gitu ya. Nah, kemudian bisa dia naik sampai ke atas nih, sampai ke kerongkongan ya. Jadi rasanya tuh bisa nyeri telan, kemudian atau gangguan menelan juga sulit untuk menelan ya. Nah, nanti bisa sampai ke atas juga nih, sampai ke mulut. Nah, jadi mulutnya tuh terasa asam atau bisa mungkin gangguan napasnya jadi lebih berbau gitu. Gitu ya dok ya. Ada juga pengaruh terhadap bau mulut juga ya dok ya ternyata ya. Iya, Wah, betul. menarik sekali nih sobat semua. Baik dokter, kalau penyebab dari asam lambung tinggi itu gimana ya dok penyebabnya? Iya, ada pemicunya ya, intinya gitu, ada pemicunya, apa saja yang menyebabkan GERD ya, berbagai macam ya, gitu. Jadi dia memicu dari sekresi produksi asam lambung yang berlebih gitu. Jadi ada faktor pemicunya, faktor penyebabnya sehingga naiklah asam lambung gitu. Oke, apa aja itu dok pemicunya dari peningkatan asam lambung itu? Jadi kita mungkin lebih berbicara untuk penyebab ya, penyebab dari GERD ya. Nah, jadi penyebabnya ada banyak nih Mbak Morita ya, misalnya kebiasaan merokok ya, kemudian minum alkohol ya. Nah, kemudian makan makanan juga ya gitu, makanan yang mengandung asam ya, pedas, kecut dan ternyata makanan berlemak itu juga bisa mengganggu ya produksi dari asam lambung ya gitu. Berarti seperti sambal gitu-gitu juga dok ya? Betul-betul, terus minuman bersoda ya gitu tuh dari faktor makanan. Kemudian faktor stresor juga ya, stres gitu ya gitu. Kenapa banyak juga yang stres dikejar deadline terus mahnya kumat ya. Wah, itu juga ya. ini nih bahaya nih dok ya. Ya ada faktor psikis juga gitu ya, berpengaruh ya. Kemudian posisi tidur ya gitu. Jadi posisi tidur memang kalau punya GERD itu posisikan tidurnya itu kepala lebih tinggi. Jadi gitu. ibaratnya kayak gravitasi ya. Jadi supaya asam lambungnya itu bisa ke bawah nggak ke atas gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau ada asam lambung gitu. Terus makan makanannya juga jangan overnight ya, jangan terlalu malam ya gitu ya. Jadi makan teratur 3 kali sehari gitu ya. Jadi kalau kebiasaan makan yang buruk juga memicu dari GERD gitu. Oh gitu, berarti nih dok ya, berarti untuk para mahasiswa nih khususnya ya dok ya, yang lagi skripsi itu kan stresnya paling tinggi banget tuh. Terus juga kurang pola makannya juga kurang teratur, kemudian pola tidurnya juga kurang baik, itu juga sangat mempengaruhi ya dok ya? Betul. Oke baik dokter. Nah cara mencegah dan mengobati dari GERD ini seperti apa ya dok ya? Bagaimana? Iya, kembali lagi ke penyebabnya sebenarnya. Jadi tadi udah disampaikan penyebabnya dari GERD. Nah cara mengatasinya tinggal mengatasi penyebabnya tadi ya. Jadi menjaga makannya ya. Nah makan yang baik tentu saja tetap teratur
teratur ya makannya 3 kali sehari gitu ya. Nah kemudian apalagi kalau ditambah ada GERD diselingi snack gitu. Wah. Supaya apa? Supaya kita tidak membiarkan perut kita dalam keadaan kosong. Nah gitu ya, jadi ada makan kemudian diselingi snack juga ya. Kemudian hindari merokok, hindari alkohol ya. Kemudian posisi tidur yang baik, tadi ya makan yang baik juga ya. Kemudian hindari stres juga gitu. Oke, ternyata banyak sekali ya dok ya. Jadi kalau untuk mengatasi GERD itu kita harus mengatasi penyebabnya dulu ya dok ya. Betul betul. Oke dokter, biasanya ini kan GERD banyak dialami oleh mahasiswa atau remaja sampai dewasa gitu. Kira-kira GERD ini bisa nggak sih dialami oleh balita dok? Iya, jadi ternyata bisa ya jawabannya. Iya. Tapi istilahnya ada berbeda nih. Jadi dari referensi itu kalau GERD itu kan kepanjangannya gastroesophageal reflux disease ya. Jadi penyakit dari lambung, kerongkongan yang reflux gitu ya sama lambungnya. Nah, sedangkan kalau yang dialami pada usia balita itu bisa mulai usia di bawah 2 tahun tuh bisa ya, jadi mulai usia 12, kalau dari literatur ya gitu, mulai usia 12 bulan tuh bisa ya, itu dia terjadi GER namanya, gastroesophageal reflux, jadi belum sampai disease, belum sampai terjadi penyakit. Ya, jadi ya banyak yang terjadi di anak-anak, misalnya mual muntah ya, terutama apalagi kalau makan kan harus ini ya, duduk gitu ya, habis makan ya, nggak tiduran ya kan, sering ya ibu-ibu tuh nggak boleh ya makannya sambil tiduran gitu, nanti bisa muntah, bisa gumoh gitu. Nah itu ya, jadi bisa kondisi itu terjadi pada balita bisa ya, pada anak-anak bisa gitu ya. Oke, informasi yang sangat menarik banget untuk para sahabat sehat Nutriflex. Nah dokter, pertanyaan umum juga nih dokter, kira-kira nih GERD itu bisa sembuh nggak sih dok? Oke, nah ini yang dari referensi yang saya dapatkan ya, itu jadi masih kayak simpang siur, bukan simpang siur sih, jadi masih perlu diteliti lebih lanjut ya gitu, karena bisa diobatin sebenarnya dengan obat-obatan medis, kemudian nanti ada durasi terapinya juga ya gitu, selama minimal 2-4 minggu untuk pengobatannya, nanti bisa membaik, tapi yang penting juga adalah mengatasi dari penyebab dari GERD itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah diatasin, tapi ambil contoh ya, misalnya penyebabnya adalah stres gitu ya. Nah, stresnya juga harus diatasi nih. Jadi berjalan beriringan ya, penyebab dari untuk terapi medisnya dan juga faktor penyebabnya juga harus dicari gitu. Jadi dua-duanya dijalani terapinya gitu. Oke, berarti banyak sekali ya dok ya faktor untuk bisa sembuh itu tadi. Kita harus mengatasi penyebabnya dulu ya dok ya. Wah, luar biasa sekali informasi tentang kesehatan dari Dokter Cita untuk sahabat Nutriflex semua. Nah, itu tadi pembahasan Morita bersama dengan Dokter Cita. Semoga obrolan kami bisa bermanfaat untuk sahabat sehat Nutriflex dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya sahabat sehat Nutriflex. Sampai ketemu di Bincang Sehat Nutriflex berikutnya. Sampai jumpa.